Hai teman-teman, senang sekali bisa kembali lagi dan jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dan terima kasih, selamat menonton video selanjutnya. Teman-teman, senang sekali hari ini saya bisa kembali lagi menyapa dan juga sharing video baru. Teman-teman tahu nggak, tahun ini atau di awal tahun ini dan juga beberapa minggu belakangan ini di Indonesia terjadi beberapa kasus yang cukup sedih, bahkan juga membuat kita mungkin membuat kita gelisah bahkan takut. Seperti misalnya banjir di Jakarta, juga pro kontra pemulangan WNI ex ISIS, juga yang akhir-akhir ini terjadi adalah penyebaran virus corona. Teman-teman, hal-hal tersebut membuat kita sedih bahkan juga takut. Tetapi teman-teman, selain tiga hal tadi, di Indonesia tahun ini juga akan terjadi satu hal yang menarik dan juga akan menyita perhatian kita. Apa? Yaitu di Indonesia di beberapa daerah akan melaksanakan pemilihan serentak atau akan memilih pemimpin daerah yang baru, seperti misalnya memilih pemimpin gubernur yang baru, wali kota yang baru, dan juga akan memilih juga bupati yang baru. Nah teman-teman, sebelum nantinya kita akan promosi siapa yang akan kita pilih, atau mungkin kita akan ikut pesta demokrasi, akan ikut kampanye, atau mungkin kita akan sibuk dengan memasang baliho dan lain sebagainya, dan juga nanti mungkin kita akan memilih atau menggunakan hak pilih kita, ada baiknya sekarang teman-teman perlu memikirkan dengan kritis, atau teman-teman perlu mengkaji lagi hal-hal yang penting. Hal-hal yang penting, misalnya biasanya teman-teman akan memilih pemimpin berdasarkan apa? Teman-teman akan memilih pemimpin berdasarkan hal-hal atau berdasarkan kriteria yang bagaimana? Kalau hari ini teman-teman memilih pemimpin hanya karena dia seagama dengan saya, atau hanya karena dia orang kaya, dia orang terkenal, atau hanya karena dia kasih uang sama kita, atau hanya karena dia saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, atau hanya karena aku disuruh untuk milih dia. Teman-teman, kalau kita memilih pemimpin daerah cuman berdasarkan hal-hal yang tadi, maka teman-teman tidak akan menemukan pemimpin yang berkualitas, atau teman-teman akan salah pilih, atau juga teman-teman nantinya akan menyesal. Maka teman-teman, sebelum teman-teman memilih atau salah pilih atau menyesal memilih pemimpin tersebut, maka teman-teman perlu memikirkan 4 hal yang baik atau 4 hal yang menjadi kriteria untuk kita memilih pemimpin daerah kita. Nah teman-teman, hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk memilih pemimpin daerah yang baru berdasarkan 4 kriteria tersebut. Dan 4 hal ini itu kita akan temukan di 4 tokoh ini, karena 4 tokoh ini adalah 4 tokoh yang baik, yang juga menarik perhatian kita untuk memilih pemimpin yang baru seperti mereka tentunya. Teman-teman, mengapa kita perlu memilih pemimpin yang giat bekerja seperti Pak Jokowi? Tentunya kalau kita berkaca dari kutipan ini memunculkan sebuah pertanyaan dan juga keresahan di saya dan juga mungkin di teman-teman. Kenapa? Karena ada banyak pemimpin yang hanya berkata-kata manis atau hanya berjanji manis di dalam kampanye, dan ketika terpilih mereka lupa untuk menjalankan janji yang sudah mereka sampaikan di kampanye. Bahkan ketika mereka terpilih, mereka hanya sibuk menikmati fasilitas, gaji, uang, bahkan mereka mungkin hanya sibuk dengan urusan mereka. Sehingga teman-teman, kita perlu memilih pemimpin yang giat bekerja supaya masalah yang ada di daerah kita bisa teratasi dan bisa dikerjakan dengan baik, supaya setiap masalah, baik masalah ekonomi, pendidikan, sosial, ataupun masalah-masalah yang ada di daerah kita bisa diselesaikan dengan baik dan daerah kita bisa maju. Kalau kita memilih pemimpin yang tidak giat bekerja, pemimpin yang malas, maka semua masalah di daerah kita akan terbengkalai dan tidak akan dilaksanakan dengan baik. Sehingga Jokowi adalah contoh pemimpin yang baik, yang sudah melaksanakan tanggung jawab dia dengan baik, sehingga 5 tahun pekerjaan dia sebelumnya itu beres dan pembangunan bisa terjadi dengan baik. Bahkan Jokowi juga menegaskan kepada menterinya yang tidak serius bekerja akan dicopot di tengah jalan. Sehingga Jokowi adalah contoh atau menjadi barometer kita untuk memilih pemimpin yang baru yang tentunya memiliki sifat atau giat kerja supaya masalah yang ada di daerah kita bisa teratasi dengan baik.
Teman-teman, siapa sih yang tidak kenal dengan sosok Pak Ahok? Dia adalah sosok pemimpin yang terkenal dengan ketegasannya melawan korupsi. Sehingga Pak Ahok juga mendapatkan sejumlah penghargaan di dalam melawan anti korupsi ketika dia memimpin sebagai gubernur DKI Jakarta. Teman-teman, simpel saja, kenapa kita perlu memilih pemimpin seperti Pak Ahok yang jujur dan juga transparan? 3 hal. Yang pertama, supaya kita bisa memantau kinerja dari pemimpin yang kita pilih, tapi juga yang kedua, kita bisa sama-sama ikut melihat perencanaan dan juga program yang akan dilakukan oleh pemimpin kita. Tapi juga yang ketiga, yang paling penting adalah kita bisa tahu uang rakyat itu dipakai buat apa. Sehingga Pak Ahok adalah contoh atau barometer kita untuk memilih pemimpin yang baru yang memiliki sistem transparansi yang baik. Kita juga tahu Pak Ahok sekarang ini memimpin sebagai komisaris Pertamina, dan kita juga melihat hal yang baik juga yang Pak Ahok sudah terapkan di DKI Jakarta sekarang diterapkan di Pertamina, yaitu membangun sistem transparansi. Ini menunjukkan bahwa dia konsisten di dalam hal transparan dan juga hal-hal yang jujur dan terbuka untuk kepentingan rakyat. Yo, kita melihat sistem yang Pak Ahok bangun di Pertamina yang saya akan tunjukkan setelah ini. Siapa sih yang tidak kenal dengan Ibu Susi? Menteri satu ini adalah menteri yang terkenal, juga menteri yang heboh, bahkan kata-kata tenggelamkannya menjadi kata-kata yang ikonik, yang dikenal bahkan dipakai oleh banyak orang di Indonesia. Menteri Susi atau Ibu Susi adalah menteri yang menjadi barometer kita untuk memilih pemimpin yang baru yang punya sifat yang tegas, karakter yang berani di dalam menjalankan tugas. Ibu Susi adalah contoh pemimpin yang betul-betul berani dan juga tegas di dalam menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin, khususnya di dalam membela dan juga menjaga kedaulatan laut Indonesia dan juga kekayaan dasar laut Indonesia. Maka memilih pemimpin harus sama seperti Ibu Susi, berani bertindak, tapi juga tetap taat kepada aturan dan juga tegas di dalam melakukan segala sesuatu, supaya hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik mampu dihilangkan, dan juga yang baik dijalankan dengan baik, yang jelek atau yang melanggar harus ditindak dengan tegas dan juga harus dibasmi dengan tegas, sama seperti Bu Susi yang berani membasmi dan juga menenggelamkan kapal-kapal pencuri yang masuk ke Indonesia. Pemimpin yang layak kita pilih adalah pemimpin yang sama seperti Pak Ganjar, yaitu pemimpin yang menolak keras radikalisme agama dan menjunjung tinggi Pancasila. Simpel saja, kalau dia memang menjadi pemimpin dan mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang ada di Indonesia, tentunya harus setia kepada falsafah dan juga harus setia kepada identitas bangsa kita, yaitu Pancasila. Teman-teman, jangan sampai teman-teman memilih pemimpin yang radikal atau menolak Pancasila, karena itu akan membuat bangsa kita kacau, terpecah, bahkan akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang fanatik terhadap agama, dan akhirnya bangsa kita, bangsa yang besar yang satu ini akan terpecah belah karena intoleransi di dalam beragama. Tentunya Pak Ganjar menjadi pemimpin yang baik sekali. Ada video pidato yang viral dari Pak Ganjar yang betul-betul menolak keras radikalisme agama terjadi di Jawa Tengah. Sehingga ini baik sekali menjadi contoh bagi pemimpin daerah yang lain dan juga bagi kita untuk memilih pemimpin daerah seperti Pak Ganjar. Dan videonya akan saya tampilkan setelah ini, dan teman-teman mari menyimak dengan baik. Bapak Ibu yang tidak setuju dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI boleh mengundurkan diri dari kepala sekolah atau boleh angkat tangan hari ini. Silakan. Ada? Enggak apa-apa. Berarti sepakat semua ya? Setuju semua ya? Oke, ini saya sampaikan. Jadi kalau nanti saya nemu yang begitu, kalau saya nyopot panjenengan bukan karena apa-apa. Kalau saya temukan itu. Tolong
ngibarin bendera yang merah putih aja lah. Kesetiaan kita sesuai dengan sumpah janji panjenengan pada bangsa dan negara. Lah guru ini lek wong Jawa kan digugu lan ditiru. Maka nek jenengan digugu ditiru, murid iki karo jenengan percaya. Maka jenengan tuh gampang jadi kelompok sasaran orang-orang itu. Ada fakta integritasnya, bagus sekali Bapak Ibu. Saya ingin mengulangi, mudah-mudahan betul-betul dipahami dan mari kita berubah mulai hari ini. Setia dan taat kepada NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar nomor 1. Tidak bergabung atau berafiliasi dengan kelompok organisasi mempunyai ideologi bertentangan dengan Pancasila. Ini kenapa? Karena ada. Biarlah teladan dari keempat tokoh ini boleh mendorong kita memikirkan dan juga boleh memilih pemimpin yang baru seperti mereka, supaya 5 tahun pemimpin yang baru yang ada di daerah kita boleh berjalan dengan baik. Dan juga yang terpenting, sebelum kita memilih, mari kita mengukur, mari kita menimbang, mari kita juga betul-betul berpikir supaya kita bisa memilih dengan baik, jangan sampai salah pilih. Dan terlebih sebelum kita maju dan datang ke TPU nanti, mari kita juga berdoa memohon hikmat Tuhan supaya Tuhan juga yang boleh menuntun kita memilih pemimpin yang betul-betul baik.